Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,66% ke angka 6.852. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang ternyata diborong BlackRock di awal Agustus tahun 2023 ini. Saham-saham mana saja yang dibeli BlackRock dan bagaimana potensi secara teknikal? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul BlackRock tancap gas borong saham batubara Indonesia awal Agustus tahun 2023 ini. Jadi bisa kita baca sekilas beberapa saham yang diakumulasi BlackRock di awal Agustus ini. Bisa kita baca sekilas. BlackRock masih memborong saham PTBA. Jadi terakhir pada Rabu tanggal 2 Agustus masih ada akumulasi. Selain PTBA bisa kita lihat masih ada Adaro atau Adro. ITMG juga masih diakumulasi. Indi juga diakumulasi, Harum dan Bumi. Jadi saham-saham di sektor batubara ini di awal Agustus BlackRock masih akumulasi. Sekarang kita coba lihat dulu cara teknikal. Memang tidak semua saham yang akan saya analisa. ITMG kemarin baru saya analisa, jadi saya tidak analisa dulu. Yang pertama saya akan coba analisa PTBA. Yang jika kita lihat satu minggu terakhir ini memang melemah kembali. Sebelumnya sudah oke secara pergerakan berada di atas 2.800. Satu minggu terakhir memang turun kembali di bawah 2.800 dan saat ini baru mencoba untuk naik kembali di atas 2.800. Jadi secara tren memang belum membaik, karena masih kesulitan untuk naik di atas 2.900 dan malah turun di bawah 2.800 kembali. Tapi jika kita perhatikan, walaupun melemah dan turun di bawah 2.800, sampai saat ini PTBA belum terbentuk low. Jadi saat ini masih sideways karena masih berada di sekitar harga 2.720. Jadi secara tren saat ini masih sideways sehingga belum ada tanda-tanda pelemahan. Tapi memang secara tren jangka menengah PTBA masih belum oke. Karena masih berada jauh di bawah garis EMA 50 dan di atasnya masih ada garis EMA 150. Jadi memang ini belum ada tanda-tanda akan uptrend, tapi seperti penjelasan saya sebelumnya, PTBA masih oke apabila berhasil naik di atas 2.800. Apalagi jika kita lihat mulai terbentuk pola double bottom. Ya, apabila minggu depan PTBA berhasil naik kembali di atas 2.800, saya lihat secara tren akan mulai membaik kembali. Dan masih ada potensi atau menurut saya masih layak untuk dipantau dan masih bisa di hold. Walaupun memang secara tren ini belum oke. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir juga masih masuk akumulasi saham PTBA. Jadi secara tren apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling bagus adalah coba tunggu dulu. Lihat apakah PTBA berhasil naik di atas 2.800 minggu depan. Apabila masih berhasil naik, menurut saya masih bisa coba entry dan bisa di hold. Atau teman-teman bisa coba tunggu kembali di sekitar harga 2.700 sampai 2.730 untuk coba entry di sekitar support ini. Sekarang kita coba lihat saham Adaro. Adaro juga saat ini memang kembali berada di bawah garis EMA 50. Dan hari ini walaupun naik 1% lebih ke 2.400, secara candle saat ini belum oke karena terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang dan masih gagal naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 2.430. Jadi secara tren saat ini saham Adro juga masih sideways, masih kesulitan untuk break resisten di 2.500 dan kembali bergerak turun. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terlihat ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi saham Adro apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman adalah tunggu Adro terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50 baru ikutan entry. Atau coba spekulatif buy dengan tunggu di sekitar 2.330 sampai harga 2.350. Tapi ingat apabila memang masih gagal break garis EMA 50, secara tren Adro masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Apabila teman-teman coba entry di sekitar range harga 2.300 sampai 2.350 ini. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 2.000-an pada saat di sekitar harga ini,
saat ini ADRO masih layak untuk di hold walaupun kembali berada di bawah garis EMA 50. Karena bisa kita lihat ini polanya masih berpotensi untuk mulai bergerak naik karena belum terbentuk low. Untuk Indi yang cara pergerakan juga kurang oke karena 1 minggu terakhir juga sempat dibuat turun di bawah garis EMA 50. Dan hari ini Indi jika kita lihat walaupun naik 0,51% ke 1980, Indi masih kesulitan untuk naik di atas harga 2000 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten psikologis, dan candle hari ini pun menurut saya masih kurang oke. Dan jika kita perhatikan broker MACD saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini memang ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham Indi. Jadi Indi secara tren juga saat ini masih kurang oke, apalagi untuk Indi selain resisten EMA 50 di sekitar 2040 ada resisten psikologis di harga 2000. Jadi Indi masih akan kesulitan untuk menembus kedua resisten ini untuk mulai bangkit lagi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, Musa masih bisa coba spekulatif apabila Indi berhasil naik di atas harga 2000. Jadi walaupun ternyata gagal break 2040 yang saat ini merupakan resisten EMA 50, selama masih kuat berada di atas 2000, Indi menurut saya masih bisa di hold. Dan sekarang kita akan coba analisa saham ADMR, walaupun ini tidak masuk ke sektor batubara, tapi ADMR yang merupakan anak perusahaan Adaro, saya lihat 2 hari terakhir mulai ada tanda-tanda untuk bangkit kembali. Jadi sama sempat dibuat turun di bawah garis EMA 50, tapi 2 hari terakhir, hari Kamis dan hari ini naik 2% untuk hari ini ke 1020. Jadi saat ini kembali mencoba untuk break resisten psikologis di harga 1000. Dan untuk garis EMA 50 yang saat di harga 970 sudah terkonfirmasi break dan sudah berubah menjadi support. Jadi secara tren ada potensi untuk mulai melanjutkan kenaikan. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah besar. Asing juga jika kita lihat 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham ADMR. Jadi ADMR apabila teman-teman saat ini sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold. Yang untuk yang belum entry, menurut saya juga masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 980 apabila teman-teman ingin coba entry. Karena saya lihat masih ada potensi ADMR untuk lanjut naik minggu depan ke target terdekat menurut saya di sekitar 1070 sampai 1100 yang saat ini memang merupakan resisten lumayan kuat untuk ADMR. Jadi selain resisten EMA 150 yang saat ini sekitar 1165, ada satu resisten di sekitar 1100 yang apabila masih gagal ditembus, ADMR masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali menuju garis EMA 50. Karena ingat, walaupun masih ada potensi untuk naik, secara tren ADMR belum bergerak tren karena masih berada di bawah garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.